suamiku, Aji Rawa Rontek itu memang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi yang aku herankan, dari mana pria mitra mendapatkan ajian itu? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Durkan Dini dan Sudawirat yang di saat itu sedang membicarakan tentang musuh baru mereka, yaitu pria mitra dengan ilmu rawa ronteknya yang sangat sulit untuk mereka kalahkan. Durkan Dini sendiri selalu berusaha untuk mencari kelemahan dari ilmu sakti tersebut. Namun sampai saat ini, ia tidak mampu menemukannya. Walaupun ia yakin bahwa setiap ilmu pasti memiliki kelemahan. Sementara itu, di Malwapati, Suliwah yang masih dalam keadaan lemah pun tiba-tiba didatangi oleh Kaliana Tantri dan Aditya dari Kalinggapura. Mereka berdua datang bersama Bongoh yang sedang ditugaskan oleh Suliwah untuk mencari obat-obatan dari negeri tersebut. Sampai begini? Mana Aditya? Ada. Suliwah, Aditya. Bongo menceritakan semua kejadian yang menimpa kamu. Iya, hampir 2 pekan. Aku tidak sadarkan diri. Siapa yang mengobatimu? Bongo. Malam itu, tampaknya Sintawati yang baru saja membakar rumah kediaman Durkan Dini di Rawa Bangkai sedang kusyuk bertapa menenangkan diri pada sebuah hutan yang sepi. Dan tiba-tiba saja ia didatangi oleh Eyang Suryapati yang langsung memberinya peringatan bahwa jangan sampai niatnya melenceng sehingga akan merugikan dirinya sendiri. Sebab ia sudah berjanji kepada Dewata bahwa ia hanya akan menggunakan ilmu Pancasona yang dimilikinya untuk mengalahkan Durkan Dini dan Sudawirat yang sudah sangat keterlaluan dengan ilmu rengkah gunung mereka. Niatmu menjadi tangan dewa tidak boleh dikotori oleh kemarahan yang ditunggangi rasa dendam. Mudah-mudahan saya bisa, Romo. Tapi sampai sekarang, saya belum menjumpai iblis tua itu. Dia masih di sekitar kawasan Malwapati. Setelah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Durkan Dini, Dewi Sintawati pun segera melanjutkan pencariannya menuju kerajaan milik Prabu Angling Dharma tersebut. Keesokan harinya, Durkan Dini, Lokahita dan Sudawirat yang masih berada di wilayah hutan Malwapati pun sedang resah membicarakan tentang sumur-sumur atau sumber-sumber air rakyat Malwapati yang kini sudah kembali seperti sedia kala setelah racun-racun yang mereka sebar telah membunuh banyak penduduk. Mereka mengira bahwa Prabu Angling Dharma takut menghadapi mereka karena sampai saat ini tidak ada satupun petinggi kerajaan Malwapati yang datang untuk menuntut balas terhadap ulah keji mereka. Namun kini yang mereka harapkan pun menjadi kenyataan karena tiba-tiba saja di hadapan ketiganya muncullah Nyai Sintawati dengan tujuan yang jelas dan sangat meyakinkan bahwa ketua perguruan Sugaluh itu hendak menuntut balas atas kematian suami dan putrinya di tangan Durkan Dini. Durkan Dini, kamu harus bayar tunai utang nyawa suami dan putriku. Oh, rupanya kamu juga mau mengantar nyawa kepadaku, hah? Tinggal kamu dan Angling Dharma yang memiliki ilmu dasendria yang harus kusingkirkan. Suliwah sudah habis dimakan cacing tanah. Ayo bersiap, ayo. Anak mau kencur, kalian tidak usah ikut campur. Ini bagianku. Kutu busuk. Ya, Durkan Dini yang merasa telah mengetahui sejauh mana kemampuan Dewi Sintawati itu pun merasa percaya diri sekali bahwa dirinya bisa menundukkan istri Empu Masyura itu seorang diri. Kesombongannya pun telah melebihi ilmunya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Nyai Sintawati kini memiliki ilmu andalan yang tidak akan mampu dikalahkannya, yaitu ajian Pancasona.
Pertarungan keduanya pun berjalan sangat alot. Dengan pedangnya, Nyai Sintawati pun mencoba mencecar Durgandini sehingga membuatnya kerepotan. Sedangkan Sudawirat yang hendak mengeluarkan ajian rengkah gunungnya untuk membokong pemilik perguruan Sugaluh itu pun langsung dicegah oleh gurunya, sebab ia merasa bahwa ia sendirilah yang harus melakukannya sekaligus untuk melengkapi tewasnya semua keluarga Pangeran Suryapati. Akhirnya, Durgandini pun berhasil menggunakan ajian rengkah gunungnya untuk mengalahkan Nyai Sintawati. Wanita setengah baya itu pun terlempar dengan sebagian tubuh hangus serta retak terbakar akibat sambaran ilmu keji tersebut. Durgandini pun tertawa-tawa penuh kemenangan melihat lawannya kini sudah tergeletak meregang nyawa. Ia pun merasa sangat puas karena kini perguruan Sugaluh sudah hancur dan runtuh serta tidak ada lagi penerusnya. Akan tetapi tertawanya itu pun seketika lenyap karena dibungkam oleh kenyataan yang luar biasa, di mana Nyai Sintawati mampu bangkit kembali sebab ilmu Pancasona yang saat ini dimiliki olehnya dari Resi Subali. Bahkan luka-luka di tubuhnya pun lenyap seketika dan benar-benar pulih kembali seperti sedia kala. Ilmu apa lagi itu? Pancasona! Kurang ajar. Mana dia mendapatkan ilmu seperti ini? Ya, kini pertarungan pun berlanjut dan Dewi Sintawati langsung menyerangnya dengan ilmu pedang Kalang Sembilan yang dahulu mampu mengalahkan Sudawirat atau bahkan ilmu Dasendria sekalipun, sehingga guru besar Sudawirat itu dibuat kewalahan hingga tak pelak lagi Durgandini pun terhempas akibat serangan beruntun Dewi Sintawati yang tidak dapat dibendungnya. Ini tahan dia. Ternyata ilmunya lebih hebat dari yang kuduga. Durgandini pun kabur setelah merasa bahwa dirinya terluka sangat parah akibat serangan Dewi Sintawati barusan. Sedangkan Sudawirat yang geram melihat kesaktian musuhnya kali ini pun kemudian langsung menggunakan ajian rengkah gunungnya untuk menghancurkan Nyai Sintawati. Walaupun ia tahu bahwa ilmu hebatnya itu tidak akan mampu membunuh istri Empu Masyura tersebut. Tinggalkan dia, Wirat. Cepat! Dia akan hidup kembali jika terkena semilir angin. Kini kita menuju pada Pawana kecil yang sampai saat ini masih berada di Gubuk Sudamani yang berada di tengah hutan di lereng pegunungan Kendeng.
Memang di sanalah putra Priamitra dan Padmasari itu tinggal setelah perguruan Gunung Kencana dihancurkan oleh Durgandini. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba datanglah Durgandini yang sedang dalam keadaan terluka dalam cukup parah. Hal itu jelas membuat Sudamani terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau nenek tua itu mengetahui gubuk tempat persembunyiannya. Kenapa? Aduh, sakit sekali. Rebuskan obat penghenti darahku, Sudamani. Iya, sabar. Cepat. Iya. Sudamani sendiri pun sebenarnya kesal dengan keberadaan Durgandini di tempatnya. Namun ia tidak berani membantah keinginan pemilik ajian Renggah Gunung tersebut. Dengan terpaksa, ia pun melakukan perintah-perintah yang dilontarkan oleh mantan sekutunya tersebut. Akan tetapi, Sudamani pun menjadi penasaran dengan siapa nenek tua itu bertarung hingga membuatnya terluka parah seperti itu. Padahal, ia memiliki aji Renggah Gunung yang tiada tanding. Durgandini pun menceritakan bahwa ia baru saja bertarung melawan istri Empu Masyura yang memiliki ajian Pancasona. Sudamani pun langsung terkejut mendengar cerita dari Durgandini tersebut. Ia merasa tidak mungkin ilmu hebat itu masih berada di muka bumi ini. Ternyata dia memiliki ajian Pancasona. Jagat Dewa Batara. Apa mungkin ilmu itu masih berada di atas bumi ini? Bukankah Rawana sudah menjadi batu, terjepit di antara dua gunung? Tapi kenyataannya dia mampu hidup lagi. Tidak ada satupun ilmu yang sanggup melawan Pancasona selain senjata sakti milik Wisnu. Kini kita kembali lagi kepada Sudawirat dan Lokahita yang sedang kehilangan jejak guru mereka. Namun sepertinya Lokahita justru menyukainya sebab ia merasa bisa bebas dan tidak terikat dengan ambisi-ambisi jahat Durgandini. Ia pun menjelaskan kepada Sudawirat bahwa sebenarnya dendam mereka terhadap Prabu Angling Dharma adalah dendam pribadi Durgandini, dan Sudawirat hanya digunakan sebagai alat saja untuk melampiaskan dendam yang tidak pernah bisa terbalaskan tersebut. Nila Saroya juga terbunuh oleh ajian inti api Suliwah dan bukan Prabu Angling Dharma lah yang membunuhnya, sehingga seharusnya Sudawirat tidak menaruh dendam terhadap Raja Malwapati itu. Penjelasan Lokahita pun sedikit banyak membuat Sudawirat sadar akan kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Selanjutnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya untuk mengembara. Akan tetapi, tiba-tiba Dewi Sintawati pun telah menghadang mereka kembali. Ternyata Dewi Sintawati tidak mau melepaskan musuh-musuhnya begitu saja. Ia pun tetap mengejar manusia-manusia sesat itu, sekaligus hendak menghabisi mereka. Kini dengan tanpa Durgandini, mereka berdua pun dibuat kewalahan, karena memang ilmu pedang Kalang 9 Dewi Sintawati belum pernah terkalahkan. Walaupun Sudawirat telah menggunakan seluruh ajian pamungkas yang dimilikinya dari para pendekar tua yang pernah menjadi gurunya, namun serangan Nyai Sintawati masih saja terasa begitu sulit untuk dibendungnya. Lokahita pun kemudian menyuruh kekasihnya itu untuk menggunakan ajian Halimun. Wirat, gunakan hatimu. Ayo cepat, Wirat.
Akhirnya, Ajian Halimun sudah wirat mampu mengelabui Nyai Sintawati. Sedangkan Lokahita yang melihat ada kesempatan pun segera mengajak Sudawirat untuk kabur dari arena pertarungan. Kini kita menuju Malwapati, di mana pada saat itu Pati Batik Madrim sedang melaporkan tentang hasil kerja Pria Mitra dan Padmasari yang telah berhasil menetralisir sumur-sumur dan sumber-sumber air penduduk Malwapati yang sebelumnya diracuni oleh Durgandini serta Sudawirat. Kini penduduk Malwapati kembali pulih serta bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa khawatir akan adanya racun pada sumber-sumber air mereka. Sang Prabu yang mendengar kabar gembira itu pun menjadi sangat senang dan ingin memberikan penghargaan besar bagi Pria Mitra dan Padmasari yang telah berjasa bagi negeri Malwapati. Kalau perlu, kita beri tanah perdikan sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada mereka. Oh ya, Kandapati, bagaimana perkembangan Suliwa? Luka-luka di kulitnya sudah agak membaik. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Aku tidak akan bisa tenang sebelum berhasil menangkap Durgandini dan melingkarkan tali ke lehernya di tiang gantungan. Betul, Dinda Prabu. Sementara itu, Suliwa yang masih dalam keadaan terluka pun kini sudah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Obat-obat yang telah diramu oleh Bongoh ternyata berhasil membuat tubuh tabib muda itu berangsur-angsur kembali utuh seperti sedia kala. Bahkan pendekar andalan Prabu Angling Darma itu sudah mulai bisa berjalan. Malam itu, tampak Prabu Angling Darma kembali berbicara serius dengan Pati Batik Madrim yang membahas tentang undangan bagi sang Prabu untuk menuju Bojanegara alias kerajaan Dewi Sekarwangi permaisurinya. Sebenarnya sang Prabu tidak ingin meninggalkan Malwapati terlebih dahulu karena ia khawatir akan terjadi sesuatu setelah kepergiannya nanti. Namun Pati Batik Madrim pun sangat mempersilahkan sang Prabu untuk berkunjung ke Bojanegara karena ia merasa Malwapati telah aman. Kami semua akan mempersiapkan semua keperluan Dinda Prabu dan keluarga. Mau apa, Nyai? Saya kemalaman, Kisanak. Tolong bukakan pintu. Saya istri Empu Masyura, guru Gusti Prabu Angling Darma. Tidak bisa, Nyai. Pintu gerbang tidak bisa dibuka lagi sesudah matahari tenggelam. Ini perintah langsung dari Gusti Pati Batik Madrim. Keesokan harinya, Prabu Angling Darma beserta permaisuri dan putranya pun melakukan perjalanan menuju Bojanegara dengan sambutan rakyat yang meriah mengiringi kepergian sang Prabu. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Prabu Angling Darma adalah raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, karena memang Raja Malwapati itu adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan juga kesaktiannya yang belum tertandingi. Bangah! Bangah! Nyai Guru. Nyai Guru. Suliwa mana, Ngo? Maaf, saya lupa ngasih tahu Nyai Guru, Tuan Suliwa sakit parah. Sakit parah.